Selamat pagi saudara, Pascal Siswari kembali menyapa Anda pagi ini di segmen Kompas Bisnis. Saudara, majalah Forbes ini merilis daftar 100 artis di Asia Pasifik yang paling berpengaruh di dunia maya. Ini di dunia digital, dirilis 100-nya. Nah, ini adalah penilaiannya dilihat dari bagaimana interaksi artis tersebut di media sosial, lalu juga bagaimana mereka memengaruhi dunia lewat dunia maya. Followers sudah pasti jutaan, tapi bagaimana mereka juga bisa menjaga eksistensi dan popularitas lewat media sosial, apalagi di tengah pandemi, dan juga bagaimana selebritas ini menggunakan pengaruhnya untuk membantu sesama, terutama dalam melawan COVID-19. Nah, dari 100 selebritas yang terpilih, selebritas dari Korea Selatan ini memuncaki atau jadi selebritas yang terbanyak terpilih dalam daftar ini. Dari 100 ada 18 selebritas asal Korea Selatan. Posisi kedua adalah Tiongkok 15 orang dan India 12, lalu Australia 9. Ini adalah peringkat untuk Asia Pasifik. Nah, kami juga berikan datanya untuk di Asia Tenggara, selebritas terbanyak yang masuk daftar ini asalnya dari Filipina 7, lalu Thailand 5, sementara Indonesia 4 orang. Baru di bawahnya adalah Vietnam 3. Nah, untuk memilih kandidat lalu juga siapa yang akhirnya masuk daftar ini, Forbes menilai beberapa faktor. Jadi yang pertama, bagaimana engagement mereka di media sosial, lalu dampak sosial dari karya mereka, dan juga endorsement ataupun apakah selebritas ini menjadi brand ambassador merek-merek global. Yang menarik saudara, dari 100 daftar selebritas ini, range usianya atau kisaran usianya adalah dari yang paling muda itu 20 tahun dan ada yang paling tua adalah 78 tahun. Ini jadi indikator bahwa sebenarnya dunia digital bukan saja milik anak muda. Buktinya ada yang usia 78 tahun masuk juga daftar ini. Kita lihat daftarnya. Kita lihat yang Korea Selatan nih yang paling banyak selebritasnya. Ini adalah 5 dari 8 penyanyi yang masuk daftar 100 selebritas Asia Pasifik paling berpengaruh di digital versi Forbes. Yang pertama ada Blackpink. Blackpink ini kalau dilihat per anggotanya jadi salah satu selebriti Korea Selatan yang pengikut media sosialnya cukup tinggi. Lalu juga ada brand global memilih anggota Blackpink ini menjadi brand ambasador mereka seperti Chanel, lalu juga Dior. Dan Blackpink juga jadi girl band pertama yang masuk chart Billboard 100 Artists. Lalu BTS. Nah, BTS juga pengikutnya ada sekitar 33 juta di Instagram, lalu juga punya ratusan juta viewers di YouTube, mempuncaki chart Billboard, dan yang terbaru adalah masuk nominasi Grammy. Tahun ini, nah kemarin nih, majalah Time juga mengumumkan bahwa mereka memilih BTS sebagai Entertainer of the Year 2020. Selanjutnya ada Twice. Jadi kalau Twice di awal tahun ini baru saja memenangkan US Shorty Awards untuk media sosial di kategori masuk dan musik. Nah, di tengah pandemi juga Twice sukses merilis single More and More dan viewersnya di YouTube sudah mencapai 200 juta view. Yang keempat ada EXO. EXO 3 membernya juga memiliki jajaran selebritas dengan follower atau pengikut Instagram yang cukup besar. Lalu mereka punya album nih, Obsession, ini masuk daftar 25 K-pop terbaik versi Billboard. Belum lagi viewer YouTube mereka juga cukup tinggi, sama dengan Red Velvet yang viewers YouTube untuk lagu mereka Psycho ini menembus angka 200 juta. Belum lagi Red Velvet juga masuk nominasi Best K-pop Music Video di ajang MTV Video Music Award. Jadi kalau udah ngomongin global, 5 penyanyi ini udah pasti bisa dikatakan global dengan engagement di media sosialnya juga cukup tinggi. Nggak hanya penyanyi, ada juga aktor dan aktris Korea Selatan yang terpilih. Jadi yang pertama adalah Lee Min Ho. Aduh, pagi ini segar sekali ya layar Kompas Bisnis dengan opa-opa ini. Jadi Lee Min Ho ini baru saja kembali comeback dari dunia militer dan sekarang dia punya pengikut Instagram ini 21,4 juta pengikut di Instagram. Dia juga baru saja terpilih sebagai brand ambassador Lazada. Nah, Lee Min Ho baru-baru ini juga menyumbang 252 ribu dolar, saudara. Atau kalau kita rupiahkan adalah 3,5 miliar rupiah ini untuk penanganan COVID-19. Nah, ada lagi nih pasangan drama yang viral nih yang baru-baru ini
mengundang banyak sekali jutaan mata di dunia, yaitu Nam Jo Hyuk dan juga Bae Suzy juga masuk daftar ini. Nam Jo Hyuk baru-baru ini juga terpilih sebagai brand ambassador Dior Men untuk global. Nah, nggak kalah dengan Lee Min Ho, Nam Jo Hyuk juga mendonasikan uangnya $45.000. Kalau kita rupiahkan sekitar 635 juta rupiah untuk tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Nah, pasangannya Nam Jo Hyuk nih, si Sodalmi di startup yaitu Bae Suzy, saat ini punya pengikut Instagram 13,5 juta. Endorse-nya juga banyak, mulai dari Dior, lalu juga Guess, dan yang terakhir adalah Lancome Global, ini juga mengendorse Bae Suzy. Lagi yang keempat adalah Ayu. Jadi Ayu ini bisa dibilang penyanyi, bisa dibilang juga aktris drama karena karyanya di bidang musik dan juga di bidang film atau drama cukup banyak. Pengikutnya ternyata lebih tinggi nih dibandingkan dengan Bae Suzy. Kalau dia 13,5 juta orang, nah Ayu pengikut di Instagramnya ini mencapai 16 juta orang. Nah, bulan Mei lalu Ayu ini merilis single nih, 8 judulnya, bersama Suga BTS. Ini memuncaki chart penjualan digital Billboard dan meraih 100 juta view di YouTube. Ini Ayu. Yang terakhir, aktor Korea Lee Chang-wook ini juga punya followers hampir 15 juta di Instagram. Dan tahun ini Lee Chang-wook ini banyak berdonasi untuk Palang Merah Korea Selatan. Tahun lalu dia juga memenangkan aktor terbaik di Korea Asia Artist Award. Tadi ini udah Korea nih, sekarang kita lihat siapa sih selebritas berpengaruh di Indonesia. Ada 4 orang yang terpilih. Yang pertama ada Rich Brian. Jadi usianya baru 21. Dia ini dianggap produktif saat pandemi karena dianggap sukses merilis album terbarunya yaitu 1990. Di bulan April kemarin bahkan Rich Brian ini merilis video musiknya di YouTube, judulnya Bali, dan meraih 8 juta view di YouTube. Rich Brian jadi dianggap sukses melawan pandemi dengan karya. Yang kedua ada Cinta Laura. Ada Cinta Laura. Cinta Laura dengan 8 juta followers Instagram saat ini mendapat brand endorsement dari beberapa brand yang cukup besar seperti Bulgari, lalu juga Oppo dan Uniqlo. Nah, tahun lalu Cinta Laura juga merilis lagu. Jadi nggak hanya di bidang film, di bidang seni film sebenarnya, tapi juga di musik. Cinta Laura tahun lalu merilis single judulnya Vida en Caliente, mengumpulkan 5 juta views di YouTube. Yang ketiga adalah Agnes Mo. Nah, Agnes Mo ini punya follower juga cukup banyak di Instagram, cukup tinggi dan sudah berkolaborasi dengan banyak artis internasional. Kita sebut ada Chris Brown, lalu juga ada Timbaland, ada juga Steve Aoki. Jadi sebenarnya nggak kalah dengan aktor, artis ataupun penyanyi Korea Selatan yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, Agnes Mo Mei lalu ini ikut konser amal untuk COVID-19 dan baru-baru ini terpilih sebagai brand ambassador Lazada bersama dengan Lee Min Ho dan juga Vivo Mobile Phone. Yang terakhir dari Indonesia adalah penyanyi cantik Raisa. Jadi tahun ini harusnya Raisa konser nih. Kemarin dia berhasil menjual 10.000 tiket hanya dalam waktu 14 menit. Tapi sayang banget karena pandemi konser akhirnya batal. Jadi akhirnya nggak jadi konser. Bahkan single dia yang baru rilis beberapa bulan lalu yaitu Bahasa Kalbu juga berhasil mengumpulkan view 9,5 juta di YouTube dan 9 juta pendengar di Spotify. Jadi kalau bisa saya rangkum, memang semuanya pada intinya adalah bagaimana engagement dan mengumpulkan view, baik itu di media sosial Instagram ataupun YouTube. Nah,